Tuhan? Oke, kita bersyukur sebab Tuhan baik. Dia Allah yang sangat setia, Dia yang selalu menyertai hidup kita. Kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Sungguh kami tak dapat balas Tuhan. Hanya hidup kami mau persembahkan kepadamu Tuhan sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian sembah kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami Tuhan. Segenap kekuatan kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang layak. Engkau Raja segala raja yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Thank you Jesus, thank you Lord. Come on. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kita memuji Dia. Every song, you know my name. With one breath, all I begin. From the beginning until the end. You're the one foundation. You shape me inside and out. You make me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours. Yes. And you love me more. Thank you, Lord. Nothing I want more. To live for your purpose. 'Cause you are my God. And you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. Sing. You shape me inside and out. You make me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours. And you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. 'Cause you are my God. And you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. Kami mau hidup hanya untuk tujuan-Mu bagi kami Tuhan. Where you go, I go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Say, where you go, I go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I
your purpose, 'cause you are my God, and you love me more. Nothing I want more to live for your purpose, 'cause you are my God, and you love me more. Nothing I want more to live for your purpose, to live for your purpose. Yay! Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau mengenal kami Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari diri kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. You know us the most. And you love us the most. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Biar kami mau hidup dalam setiap rencana dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord, sebab Engkau setia. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Mari angkat tangan. Kan ku angkat tinggi tanganku, yes Lord. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Thank you Lord, thank you Jesus. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Thank you Lord, thank you Jesus. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu.
Engkau setia. Sing, oh your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena itulah Engkau, itulah karakter Engkau Tuhan. Kau setia. Di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Bahkan di versi message-nya dikatakan, if we give up on Him, He does not give up. For there's no way He can be false to Himself. Bahkan sewaktu kita give up, kita menyerah dengan hidup kita menyerah dengan apapun juga. Saudara menyerah dengan setiap challenge dalam hidupmu, saudara menyerah dengan setiap problem, setiap masalah, setiap rumah tanggamu, setiap hubunganmu, setiap apapun juga. Saudara mungkin menyerah dengan perjalanan iman saudara, tapi firman Tuhan katakan, He does not give up. Tuhan tidak menyerah dengan hidup saudara. Tuhan tidak menyerah dengan iman saudara. When we are faithless, He is faithful. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap setia. He never leave us, never forsake us. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedikit pun, sedetik pun. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Kau. You are faithful to the end. Kau sudah menunjukkan bagaimana Kau begitu setia sampai mati di kayu salib. Dan kami percaya bahkan Kau setia juga dalam kehidupan kami. Bahkan sewaktu kami tidak setia, Kau tetap setia. Sewaktu kami give up on You, kami give up dengan hidup kami, You never give up on us. Tidak pernah menyerah dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Engkau. Terima kasih Tuhan, setiap kebaikan, penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Remind us always. Ingatkan kami selalu Tuhan. Sewaktu kami menyerah dengan hidup kami, sewaktu kami menyerah dengan panggilan kami, sewaktu kami menyerah dengan iman kami. Ingatkan kami selalu bahwa Kau tidak pernah menyerah dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Engkau. Terima kasih buat hadirat Engkau di tengah-tengah kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan setiap kebenaran Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, terpuji-pujilah namamu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Pritin silakan kembali.
Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini atau menyaksikan secara online. Saudara bukan orang asing, kita adalah keluarga bersama Every Nation Manado. Kita akan memberi persembahan di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat buat kita di Lukas 6. Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberi lagi di dalam rumah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap apapun juga yang kami dapatkan melalui pekerjaan tangan kami, melalui usaha kami, melalui orang tua kami, melalui bisnis kami. Kami tahu segala sesuatunya itu berasal daripada Engkau. Terima kasih, kami akan memberi di dalam rumah Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati setiap persembahan kami, perpuluhan kami, misi kami Tuhan. Kau kuduskan bagi nama Engkau, bagi rumah Engkau, bagi pelebaran Injil Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, amen. Bapak Ibu bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan. Dan bisa juga melalui bank transfer, melalui rekening yang sudah tertera. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, tidak henti-hentinya kami akan terus mengatakan buat apa kita ada, buat apa Every Nation Manado, Every Nation Indonesia, bahkan Every Nation yang ada di seluruh dunia ini ada. Kita ada untuk menghormati Allah melalui pelayanan, melalui perintisan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus dan diberdayakan oleh Roh Kudus, bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan kita memiliki core value, kita memiliki nilai yang menopang bagaimana misi ini akan terus berjalan. Yaitu yang pertama adalah Lordship, ketuhanan Yesus Kristus, Evangelism, penginjilan, Discipleship, pemuritan, Leadership, pengembangan kepemimpinan, dan yang terakhir adalah Family, kita keluarga. Amen. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kami mengajak untuk Bapak Ibu, Saudara yang belum tergabung dalam live group. Kita punya live group mulai dari teens, Every Nation Campus, ada keluarga-keluarga yang di area-area yang ada di Kota Manado, bahkan ada di Minut. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dan ingin join bersama-sama, bisa menghubungi staff office ataupun Bapak Calvin. Dan yang kedua adalah untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya mau join di kelas Kids Church di bawah untuk 2 tahun ke bawah, khusus untuk 2 tahun ke bawah, kami minta bantuan untuk Bapak Ibu tetap mengawasi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Oke, itu aja pengumumannya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut Coach Berce Mantiri. Thank you, Miss Flora. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, God bless you. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Terima kasih Pastor Leopold buat kesempatan yang diberikan teman-teman pemimpin. Saya bersyukur bisa berdiri lagi di depan sini, membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bahkan apa yang Tuhan taruh di hati teman-teman pemimpin. Karena sebelum saya berdiri di tempat sini, kami berkumpul bersama, kami sharing tentang apa yang Tuhan bicara dalam masing-masing kami. Sehingga apa yang disampaikan dari pulpit ini, dari depan mimbar sini, bukan hanya suara dari seorang Berce Mantiri, tetapi suara dari teman-teman leaders. Kita akan meneruskan seri The Underrated. Orang-orang yang terabaikan. Selama kurang lebih 3 minggu, kita telah sama-sama belajar tentang pahlawan-pahlawan iman yang dipandang sebelah mata atau the underrated. Tujuan dari setiap kita untuk belajar tentang seri ini, seri The Underrated, adalah bagaimana kita melihat setiap tokoh
di Alkitab mengenai tindakan mereka, keberanian mereka, melebihi dari apa yang orang lihat tentang diri mereka. Mereka bertindak dengan iman secara luar biasa, bergerak dengan kuasa Allah, dan pada akhirnya memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penggenapan rencana Allah dan pelebaran kerajaannya di muka bumi ini. Pastor Rivo telah memulai seri ini tentang Ehud, si kidal. Sama seperti saya, kidal. Saya nulis dengan tangan kiri, saudara. Dulu waktu masih kecil, mama saya berusaha untuk memaksa saya menulis dengan tangan kanan. Apa yang dilakukan beliau, saudara? Tangan kiri saya diikat. Terus dipaksa untuk menulis dengan tangan kanan. Saya menangis. Mama, nggak bisa. Akhirnya beliau seorang guru. Karena pada waktu itu mungkin sampai sekarang masih nilai orang-orang timur nilai bahwa tangan kiri kurang sopan dan tangan kanan lebih sopan. Tetapi tangan kanan dan kiri diciptakan oleh Tuhan, amin. Kedua-duanya berharga. Kedua-duanya memiliki kekuatan yang diberikan Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Kita tidak hanya berdoa untuk umur panjang, tetapi kita berdoa untuk kekayaan dan kehormatan, amin. Sama seperti yang dilakukan Ehud. Dia berasal dari suku yang paling kecil, dari 12 suku Israel, suku Benyamin. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, saudara, si kidal dari suku yang terkecil melakukan hal yang luar biasa, amin. Dia mengalahkan Raja Moab yang cukup perkasa lewat Raja Eglon yang dibunuhnya dengan pisau kecil. Dan kita belajar melalui Pastor Leopold di Jumat Agung tentang Yusuf Arimatea. Yusuf adalah seorang bagian dari Sanhedrin, tokoh-tokoh penting dalam keagamaan Yahudi, tokoh agama Yahudi. Tetapi tanpa mempedulikan statusnya sebagai orang Yahudi tulen, dia dengan rendah hati mengambil jenazah Yesus, tubuh Yesus yang sudah mati, dan menguburkan ke tempat di mana ia sudah persiapkan bagi dirinya sendiri, saudara. Saudara, bagi orang Yahudi, saat mereka menyentuh mayat, mereka menjadi najis. Saudara bisa bayangkan, ini seorang pemimpin, tetapi tidak mempedulikan statusnya sebagai seorang pemimpin. Tapi dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia melakukan segala sesuatu yang ia bisa lakukan bagi Tuhan Yesus. Dan lewat Pak Calvin, kita sama-sama belajar tentang perempuan-perempuan yang bagi orang Yahudi merupakan orang-orang yang tidak dianggap, sama seperti gembala-gembala. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus lahir, orang pertama yang mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus adalah gembala. Bagi orang Yahudi, gembala dan perempuan itu tidak bisa dijadikan saksi di persidangan, karena mereka tidak dianggap. Tetapi saudara lihat polanya Tuhan. Ketika dia lahir, orang yang tidak dianggap menjadi orang yang pertama melihat dan mengetahui tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Demikian juga dengan perempuan-perempuan. Kesaksian mereka yang tidak dianggap di pengadilan, dianggap omong kosong bahkan oleh murid-murid Yesus. Tetapi saudara, menjadi orang pertama yang tahu bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Saudara yang mungkin tidak dianggap di lingkungan saudara, di tempat kerja, di sekolah, di kampus. Ketika saudara menyadari bahwa Tuhan ada dalam diri saudara, maka kuasanya akan memampukan saudara untuk melakukan hal yang luar biasa, amin. Sama seperti yang dilakukan oleh di underrated ini, perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Dan minggu lalu kita belajar bersama dari Pak Niko mengenai pelayan, perempuan pelayan dari istri seorang jenderal
Jenderal Naaman dipakai Tuhan. Saudara, dia latar belakang dari orang yang dijajah, dijadikan budak, dijadikan pelayan, tetapi latar belakangnya itu, masa lalunya tidak membuat dia berhenti untuk melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Bahkan ia menjadi saluran berkat bagi Jenderal Naaman. Lewat kesembuhannya Naaman dari penyakit kusta melalui Nabi Elisa. Saudara, dan minggu ini kita akan sama-sama meneruskan seri The Underrated. Mereka yang kurang dikenal, mereka yang tidak dianggap. Dengan belajar dari Ananias. Katakan sama-sama Ananias. Saudara, Ananias yang kita akan bicarakan ini bukan Ananias dan Safira yang mati karena menustai Roh Kudus. Ataupun ada tokoh Ananias lain di Alkitab, kalau saudara baca, seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Ananias ini hanya muncul dua kali ketika Paulus memberikan pembelaannya di depan pengadilan, saudara. Ananias merupakan orang yang menolong Rasul Paulus di dalam perjalanan Rasul Paulus untuk mengikuti Yesus. Ananias melakukan tugas yang begitu penting, saudara, begitu penting. Dan setelah tugasnya selesai, ia pun menghilang. Alkitab bahkan tidak menyebutkan nama Ananias lagi. Tetapi Ananias ini, saudara, orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan suaranya bagi Rasul Paulus. Dan melalui Ananias, sejarah kekristenan berubah, saudara. Kita tahu bersama bagaimana pengaruh Rasul Paulus dalam sejarah kekristenan. Dan itu dimulai dari Ananias yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Lebih jauh tentang apa yang terjadi dalam Ananias dapat kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 dan sampai ayat yang ke-19. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di kitab Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya sudah menaruhnya di layar di depan. Mari kita membaca bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca bersama. Roh Kudus, Engkau tolong kami ketika kami merenungkan akan firman-Mu. Engkau berikan iluminasi Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kuasa dari firman-Mu yang sanggup melepaskan kami Tuhan. Yang sanggup mengubah kami Tuhan. Dari orang-orang biasa menjadi orang-orang luar biasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara, judul dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah iman dan ketaatan di tengah ketakutan. Iman, ketaatan, dan ketakutan. Saya percaya bahwa kita hidup di dunia dengan banyak tantangan. Amin. Saudara merasakan tantangan hidup? Cuma satu orang? 2 orang? Saudara merasakan tantangan hidup? Kesulitan? Sakit penyakit? Itulah dunia, saudara. Dan kita hidup di tengah-tengahnya. Kita tidak bisa menghindar dari kesulitan, tantangan, tekanan, masalah hubungan yang membawa kita dalam ketakutan, saudara. Takut itu wajar. Tetapi ketika kita membiarkan ketakutan itu menguasai kita, itu menjadi tidak wajar. Amin. Dan kita akan belajar bersama bagaimana iman dan ketaatan dari Ananias yang membuatnya menang di tengah ketakutan yang ia alami. Sebelum kita mulai tentang Ananias, saya ingin menunjukkan fakta ini. Saudara, ini saya kutip dari christianitytoday.com. Di tahun 2022, lebih dari 5.600 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Lebih dari 2.100 gereja diserang dan ditutup. Lebih dari 124.000 orang Kristen dipaksa keluar dari rumah mereka karena iman mereka. Dan hampir 15.000 orang menjadi pengungsi. Riset dari christianity.com menunjukkan bahwa ada 50 negara yang paling berbahaya dan sulit bagi orang Kristen untuk hidup. Pertama, Korea Utara. Yang kedua, saudara tahu negara apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Somalia. Yang ketiga, ada yang tahu? Yaman. Mirip-mirip, Yaman, Suriah mirip. Dan yang terakhir, saya baru tahu saat studi, saudara. Ini Eritrea, negara Eritrea. Jadi Korea Utara, bukan Korea Selatan, sorry. Ada banyak fans Korea saya tahu di sini. K-pop, K-lovers, termasuk istri saya, saudara. Dan saya sedikit-sedikit menyesuaikan untuk mencintai Korea Selatan, bukan Korea Utara. Sulit bagi orang Kristen untuk hidup di Korea Utara. Kenapa, saudara? Karena mereka negara komunis. Setiap orang dipaksa untuk menyangkali iman mereka, setiap orang Kristen di sana. Mereka hidup dalam kesulitan. Mereka disiksa, dibunuh, gereja mereka dihancurkan. Sama seperti Somalia. Somalia dan Eritrea adalah negara yang berada di Afrika bagian timur. Tanduk Afrika, saudara, kalau pelaut-pelaut tahu itu, lewat tanduk Afrika berarti bahaya. Banyak sekali perompak di situ, saudara. Saudara nonton film Captain Phillips? Captain Phillips, nah itu terjadi di Somalia, perompak Somalia. Kenapa berbahaya untuk tinggal di negara ini, saudara? Karena mereka hidup dalam nilai-nilai Islam yang cukup ekstrim, saudara. Hal yang sama juga bagi Yaman, negara di Timur Tengah, saudara. Asal dari salah satu calon presiden 2024. Saudara tahu siapa itu. Saudara, sulit bagi orang Kristen untuk hidup di negara ini, saudara. Korea Utara, Somalia, Yaman, Eritrea. Ada 46 negara lain. Yang pasti saya tidak akan sebutkan di sini. Habis waktu saya untuk menyebutkan satu persatu, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika tiba-tiba saat saudara berdoa di rumah saudara dan Tuhan berbicara, Faithly, kamu harus ke Korea Utara. Berdoa bagi seorang jenderal dari Kim Jong Un, saudara. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Faithly, saudara? Senang? Sukacita? Yes, I'm going to North Korea.
Yang ada adalah ketakutan. Pasti Pak Opol. Boleh lah, Petli, ada berdoa betul-betul kan ini atau? Ketakutan saudara pasti, amin. Walaupun mungkin saudara Tuhan. Begitu juga dengan ketiga negara yang lain, Somalia, Yaman, atau Eritrea. Saudara kalau pergi ke sana, peluang saudara untuk kembali adalah sangat tipis, saudara. Karena saudara akan disiksa, diburu, bahkan dibunuh, saudara. Dan saudara, hal yang sama dialami oleh Ananias. Saudara, Ananias pergi kepada Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, saudara. Lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi mendoakan orang yang sedang memburunya, saudara. Jadi Paulus memburu Ananias dan tiba-tiba Tuhan menyuruh Ananias, datanglah kepada orang yang sedang memburumu untuk ditangkap dan dibunuh, saudara. Karena nama Paulus cukup terkenal di waktu itu. Saudara, ketika saudara membaca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, saudara dapat melihat bagaimana ketika Paulus muncul, di situ Stefanus dibunuh. Dan setelah itu Paulus berkobar-kobar untuk memburu, menangkap, membunuh, menyiksa setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi mendoakan orang tersebut. Orang yang diburu datang kepada pemburu. Saudara, jika saudara menjadi Ananias, saudara akan sulit untuk mencerna hal ini. Tuhan, betul kan atau saya ini? Ini pembunuh ini, bukan main-main. Sulit untuk diterima dan dicerna oleh Ananias. Dan keresahan Ananias, saudara dapat kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Paulus, tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan. Orang ini begitu jahat, saudara. Terhadap orang-orang Kristen. Semua orang kudus di Yerusalem ditangkap, disiksa, dibunuh. Ayat ke-14, keresahan Ananias. Dan ia datang kemari Tuhan dengan kuasa. Bayangkan saudara. Saudara membunuh tapi punya surat izin. SIM. Surat izin membunuh. Saudara punya SIM. Bukan surat izin membunuh tapi surat izin membunuh orang Kristen. Imam kepala. Sanhedrin. Yusuf Arimatea bagian dari kelompok ini, saudara. Tapi dia bertobat dan menerima Yesus. Saudara, Paulus memiliki kuasa, surat kuasa penuh. Bukan cuma setengah-setengah, kita menulis kuasa penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan. Saulus membawa kengerian bagi setiap pengikut Kristus. Dia datang ke Damsyik, tempat di mana Ananias tinggal. Damsyik atau Damaskus, ibu kota dari Suriah saat ini. Dia membawa surat sakti, SIM, untuk menangkap, menyiksa, membunuh setiap pengikut Yesus. Sebagai manusia, saya percaya bahwa Ananias pasti sangat takut untuk menjalankan perintah Tuhan ini. Tapi pagi hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana tekanan, kesulitan, ketakutan yang dialami oleh Ananias tidak menahan dia untuk menaati Tuhan. Di ayat yang ke-10, Tuhan berkata, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Saudara, Ananias adalah murid Tuhan. Katakan murid. Dia ini murid Tuhan. Dan murid Tuhan juga tidak luput dari ketakutan. Amin.
Saudara murid Tuhan, saya murid Tuhan, kita semua tidak luput dari ketakutan dalam hari-hari kita. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus menjadi murid Yesus, tidak berarti ketakutan kita segera lenyap, tekanan setelah lenyap, masalah selesai. Tidak saudara, sakit penyakit lenyap, tidak. Mereka akan datang dalam hidup kita. Tetapi lebih jauh kita akan belajar bagaimana respon dari Ananias. Dia murid Tuhan. Dari ayat ini saudara, saya belajar bahwa kehidupan kekristenan yang sejati dimulai ketika kita menjadi murid Yesus. Katakan murid Yesus. Pintu utama ketika kita menjadi bagian dari keluarga Allah adalah murid saudara. Ananias melewati proses ini. Alkitab menulis seorang murid Tuhan di Damsyik. Hal ini berarti ada orang yang memuridkan dia, amin. Ada beberapa ahli bahkan menulis bahwa Ananias ini bagian dari 70 murid, salah satu dari 70 murid yang diutus Yesus. Ananias melewati proses yang namanya pemuritan. Proses pemuritan menolong Ananias untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya bersyukur saya ada di gereja ini. Yang nilai inti dari gereja ini salah satu adalah pemuritan saudara. So, we are the next Ananias. Kita adalah Ananias berikutnya saudara. Karena kita masuk dalam proses pemuritan. Enak saudara jadi murid? Tidak enak. Tanya yang masih belajar, masih sekolah, masih kuliah, apalagi. Enak tidak? Nah enak. Banyak tugas, ada hal yang banyak harus dilakukan. Kalau ketemu dosen yang semena-mena, oh man. Saudara bisa tidak lulus, sampai ketemu tahun depan, oh kabar buruk saudara. Tidak enak. Tetapi proses itu membentuk pribadi kita, men. Ketika kita menjadi mahasiswa. Proses ketika di sekolah membentuk pribadi kita menjadi diri kita saat ini, saudara. Dan Ananias melewati proses ini, proses pemuritan. Seorang murid akan terus belajar dan mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa menjadi seorang murid, tidak mungkin bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena kita tidak menjadi superman rohani, kita tidak kuat sendiri, saya menyendiri, berdoa kepada Tuhan dan tiba-tiba selesai bersemedi, superman rohani. No. Kita perlu orang lain untuk menolong kita mengikuti Tuhan. Kita perlu dimuridkan, kita perlu menjadi murid. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Ananias kepada Paulus. Ada orang yang menolong Ananias untuk bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, dan setelah itu Ananias pun menolong Rasul Paulus untuk bertumbuh dalam kerohaniannya dan akhirnya menjadi salah satu rasul terbesar dalam sejarah kekristenan. Apakah Ananias tahu bahwa Paulus akan menjadi rasul terbesar? Memang saat Tuhan berfirman, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan melalui kepada Ananias. Kita akan lihat ayat selanjutnya. Tetapi saya percaya bahwa Ananias pun tidak pernah membayangkan bahwa Rasul Paulus akan menjadi seorang rasul yang besar. Setiap kita, saudara, dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Tidak ada yang terkecuali. Besar, kecil, muda, tua. Setiap kita dipanggil untuk menjadi murid. Dan setiap kita dipanggil untuk menolong orang lain mengikuti Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan Ananias. Ketika kesulitan datang, ketika tekanan hidup datang, dia harus pergi kepada seorang pembunuh. Karena dia telah melewati proses yang namanya pemuritan. Pada akhirnya, pengenalan Allah yang benar menolong Ananias untuk mengalahkan ketakutan dalam hidupnya.
Ananias mengenal suara Tuhan. Di bagian terakhir, di ayat yang ke-10, dapat kita lihat bagaimana respon Ananias ketika Tuhan berbicara. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Saudara, jawaban ini sama seperti apa yang diucapkan oleh Samuel. Samuel kecil ketika Tuhan memanggilnya. Ingat 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Dia belum menyadari siapa yang memanggil. Dia mengira bahwa itu Imam Eli, gurunya. Saudara. Tapi ketiga kalinya ia bertanya kepada Imam Eli. Akhirnya Imam Eli menjelaskan bahwa itu suara Tuhan. Jawabannya sama. Ini aku Tuhan. Ananias menjawab dengan kalimat yang sama. Ini aku Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Ananias langsung menyadari ini suara Tuhan. Saya percaya hal ini tidak terjadi 1-2 hari, 1 minggu, 2 bulan. Tidak, saudara. Ada proses yang dilewati oleh Ananias untuk betul-betul mengenal suara Tuhan. Sama seperti proses bagi saya untuk mengenal apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh istri saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak saudara, ada 3 orang, pasti masing-masing berbeda. Amin. Perlu waktu untuk mengenal mereka dalam benar. Oh, yang ini suka ini, yang ini suka makan gado-gado, yang ini ternyata suka makan nasi goreng, yang ini ternyata suka makan capcay, Chinese food. Beda-beda saudara. Saudara perlu waktu untuk mengenal anak saudara, amin. Kan tidak waktu lahir, oh dia suka ini. Lahir lagi yang kedua, oh ya suka ini. Tidak. Perlu waktu di mana saudara betul-betul mengenal anak saudara. Oh dia suka yang seperti ini. Dia tidak mau yang ini. Dia mau diperlakukan seperti ini, saudara. Ada proses, katakan proses. Proses ini yang adalah emas, saudara. Proses yang dialami oleh Ananias menolong Ananias untuk mengenali suara Tuhan. Ini aku Tuhan. Kabar baiknya saudara, setiap hari, setiap waktu, Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita. Tapi ada begitu banyak suara-suara di dunia ini yang datang dan masuk dalam telinga kita, diolah dalam pikiran kita, akhirnya kita simpan dalam hati kita. Itulah suara dunia. Suara yang mencoba untuk mengalihkan fokus kita dari suara Tuhan. Ketika kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan benar, pada akhirnya kita akan mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Amin. Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita. Ia rindu untuk mencurahkan isi hatinya kepada setiap kita. Menyampaikan rencana-rencana yang besar bagi setiap kita. Siapapun kita. Tidak peduli berapa lama saudara di gereja ini. Tidak peduli berapa lama saudara mengenal Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita. Suara Tuhan akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Salah mengambil keputusan akan fatal bagi kehidupan kita. Karena keputusan yang saya ambil puluhan tahun yang lalu menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya sekarang. Keputusan yang saudara ambil saat ini akan menentukan 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Ketika kita semua bisa mendengar suara Tuhan dengan benar, saya yakin dan percaya bahwa keputusan yang kita ambil tidak akan pernah salah. Amen. Sekali lagi, iblis dan dunia ini akan selalu berusaha untuk membuat kita gagal.
untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika kita belajar setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan, sama seperti Ananias, suara Tuhan akan menuntun kita melakukan apa yang benar. Langkah demi langkah dalam hidup ini, saudara. Dari Ananias kita belajar bahwa selain kita dipanggil untuk menjadi murid, menundukkan diri kita kepada orang lain, kepada Tuhan dan kepada orang lain. Amin. Karena ketika saudara menjadi murid, saudara siap untuk dikoreksi. Dan koreksi itu adalah tidak mengenakan. Ada salah satu teman saya ketika dia mau skripsi, saat koreksi, asistensi ke dosen pembimbing, tiap kali datang, dibuang skripsinya. Datang koreksi lagi, dibuang. Dibuang lagi, datang lagi dibuang lagi. Sampai dia bilang, Kak, sudahlah kita. Mau menyerah ini kita, mau mundur. Dia bilang, jangan. Ini proses, ini emas bagimu. Sekarang dia lulus kuliah, sementara bekerja, saudara. Dan apa yang dia bilang ke saya? Dia bilang, Kak, terima kasih karena telah menolong saya untuk tidak menyerah ketika saya masih kuliah. Sekarang ketika saya sudah bekerja, ketika bos saya menolak saya tahu ini adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi di depan saya. Amin. Begitupun proses ketika kita mendengar suara Tuhan. Mungkin pertama belum terlalu jelas, sama seperti Samuel. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi ketika kita melatihnya, ada waktu di mana kita bisa mengenal ini Tuhan. Dan bukan dunia ini. Dan bukan hati. Saudara, dunia bilang, follow your heart, ikuti hatimu. Tidak, saudara. Ikuti Tuhan, bukan hatimu. Karena hatimu bisa menipu. Kecuali jika hatimu diisi oleh Roh Kudus. Amin. Do not follow your heart, follow God. Yesaya 54 dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Telinga rohani kita perlu dipertajam setiap hari, saudara. Untuk kita bisa betul-betul mendengar suara Tuhan. Karena setiap kita dipanggil untuk mendengarkan dan meresponi suara Tuhan dengan benar. Selanjutnya di ayat yang ke-11 sampai 16. Kita dapat melihat bagaimana ketika Ananias melatih pendengarannya akan suara Tuhan. Semuanya jelas, saudara. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Semuanya jelas. Tidak ada suara Tuhan yang tidak bisa dikenali oleh Ananias. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan pada akhirnya, saudara, respon Ananias yang ketiga yang kita bisa belajar. Di tengah keresahan, ketakutan yang dialami oleh Ananias, Tuhan berkata di ayat ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ. Dia pergi, saudara. Di tengah keresahan dan ketakutan yang dialami oleh Ananias, dia memilih untuk menaati Tuhan. Untuk mencari Paulus dengan susah payah, saudara. Saudara, kalau kita baca, seolah Tuhan suruh pergi ke jalan lurus. Saudara tahu jalan lurus itu di Damsyik. Jalan itu panjang sekali, mirip Lofart mungkin. Lalu ini mau cari rumah Yudas. Bayangkan kalau ada berapa nama Yudas waktu itu. Nama Yudas familiar. Tuh,
Ada Yudas Mantiri, Yudas Montolalu, Yudas Karoles, Yudas Tuntunu. Saudara cari satu-satu saudara. Kerja keras. Ini mau cari pembunuh perlu kerja keras saudara. Dan melepaskan pengampunan saudara. Ketika Ananias mendapati Saulus dengan kerja keras saudara. Panjang, banyak rumah pasti. Ibu kota ini, Damsyik, Damaskus. Kalau di kampung mungkin gampang. Oh tahu Berca Mantiri? Oh iya, saudara cerita lucu. Waktu saya SMA, saya sekolah di SMA Kristen Tomohon, asrama. Ada waktu di mana saya dan teman-teman yang bersekolah di sana, di SMA Kristen Tomohon, Semagar Tomohon, mengundang guru-guru kami untuk datang ke Sawangan, desa tempat tinggal saya. Saudara, ketika mereka datang, kan waktu itu belum ada WhatsApp, belum bisa Sherlock. Jadi mereka berjalan keliling kampung mencari yang namanya Berca Mantiri, saudara. Rumah saya kalau dari Tondano pasti dapat lebih dahulu. Tetapi ada seorang Berca Mantiri yang sudah di ujung kampung. Nah, mereka datang ke situ. Tanya di tetangga, Berca Mantiri ada? Oh ada. Ada istrinya di sebelah. Istri. Sama nama saudara. Dua-dua Berca Mantiri. Pas ketemu istrinya, oh dia lagi ke kebun. Beliau pengusaha cap tikus. Terus guru saya tanya, ini kami cari yang Berca Mantiri sekolah di Semaker. Oh dia di atas. Tinggal di atas, ayahnya itu mantan hukum tua, mantan kepala desa. Jadi mereka langsung tahu, oh ya itu di kampung Sawangan. Bisa salah saudara. Ini jalan lurus di ibu kota Damaskus, cari Yudas. Rumah Yudas, yang situ ada Paulus saudara. Sulit pasti. Tetapi Ananias melakukannya dengan sepenuh hati. Karena apa saudara? Dia menemukannya. Dan ketika bertemu saudara, ini yang dia katakan. Ini pembunuh, penyiksa, ancaman treatment terbesar bagi murid Yesus. Tapi kalimat pertama yang diucapkan oleh Ananias adalah Saulus, saudaraku. Bagi saya kalimat ini berarti pengampunan, penerimaan, kasih. Dia tidak lagi mempedulikan masa lalu Saulus yang kelam. Tapi dia tahu bahwa Tuhan akan memakai orang ini. Pengampunan yang membawa kelepasan. Karena ketika kita menginjili orang, berhubungan orang lain, orang ini menyusahkan kita, memanfaatkan kita. Berapa banyak kita yang dimanfaatkan ketika kita dekat dengan orang? Tuh traktir makan, nongkrong di kafe mana, itu uang itu keluar. Saudara yang bayar pasti. Ada kos untuk itu, ada yang dikorbankan saudara. Sama seperti Ananias. Dia tahu ini orang ini jahat. Tapi respon yang pertama dia katakan, Saulus saudaraku. Karena nama Ananias itu sendiri berarti kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan yang datang dalam hidupnya Paulus. Saudara, ketika kemurahan Tuhan datang dalam hidup seseorang, hal yang besar pasti terjadi. Saudara percaya bahwa orang yang saudara injili, orang yang saudara bagi hubungan, hal besar pasti terjadi. Karena apa saudara? Karena yang saudara bawa bukan diri saudara. Tetapi yang saudara bawa adalah kemurahan Allah. Amin. Ketika kemurahan Allah bekerja dalam hidup seseorang, hal yang besar pasti terjadi. Kapan terjadi? Kita tidak tahu. 1 bulan belum terjadi, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. We don't know.
sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah sama seperti apa yang Ananias lakukan. Pergi, taat. Ketaatan Ananias kelihatannya begitu sederhana, saudara. Tapi sekali lagi, ketaatan Ananias mengubah sejarah. Karena kita tahu bahwa pengaruh Paulus begitu besar. Lebih dari setengah kitab di Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Injil secara masif disebarkan lewat pelayanan Rasul Paulus. Dan hal itu dimulai oleh ketaatan Ananias. Setiap kita sama seperti Ananias dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Karena iman dan ketaatan akan mengalahkan ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup saudara saat ini? Masa depan? Pasangan hidup? Anak-anak? Kesehatan? Apapun itu saudara. Lewat Ananias kita belajar. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Setiap kita dipanggil untuk mendengarkan dan meresponi suara Tuhan dengan benar. Dan yang terakhir, setiap kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Sebagai perenungan bagi kita pagi hari ini. Siapakah orang yang telah menjadi Ananias bagi saudara? Saya bersyukur tahun 99 ada Ananias yang datang kepada saya. Mengajarkan saya tentang Tuhan. Mengubahkan hidup saya. Saudara boleh bersyukur akan hal itu, saudara. Ada orang yang datang dalam hidup saudara. Berdoa dan menumpangkan tangan bagi saudara. Dan kalau belum, berdoalah kepada Tuhan. Izinkan hidup saudara untuk dikoreksi. Oleh orang lain. Oleh orang yang betul-betul mengasihi saudara. Oleh orang yang akan menuntun saudara untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan pertanyaan berikutnya bagi kita. Kepada siapakah saudara dan saya akan menjadi Ananias? Sama seperti apa yang Ananias lakukan bagi Paulus. Firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini. Marilah kita menjadi Ananias berikutnya. Ada banyak Saulus di luar sana. Di kampus, di tempat kerja, tetangga saudara. Mereka sementara menantikan saudara. Untuk menumpangkan tangan atas mereka. Dan untuk berkata, Saulus, saudaraku. Mereka butuh orang lain. Mereka tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Mereka butuh saudara dan saya. Untuk itulah kita dipanggil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Yang menguatkan kami kembali pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan,
iman kepada Engkau tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Dan ketaatan yang sejati kepada Engkau akan memampukan kami untuk menang dari setiap tantangan, masalah, kesulitan, sakit penyakit, kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan Tuhan. Engkau tolong kami untuk hidup sebagai murid sama seperti Ananias ya Tuhan. Menjadi murid, merendahkan hati kami untuk dikoreksi, untuk ditegur, untuk diarahkan. Dan Engkau berikan kami belas kasihan Engkau ya Tuhan, untuk pergi di kampus, di sekolah, di lingkungan di mana kami tinggal, untuk menolong setiap Saulus bertemu dengan Engkau. Ajar kami ya Roh Kudus setiap waktu agar kami dapat mendengarkan suara-Mu yang lembut itu, agar kami dapat meresponi suara Engkau dengan benar. Karena tanpa Engkau, tanpa tuntunan Engkau, tanpa suara-Mu, kami hilang Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus, tolong kami. Pertajam telinga kami, pertajam pendengaran kami, agar kami bisa mendengarkan suara Engkau. Dan berikan kami kekuatan yang daripada Engkau, untuk kami dapat hidup dalam ketaatan. Kami tahu Tuhan, bahwa di balik ketaatan kami ada hal yang luar biasa yang telah Engkau sediakan bagi masing-masing kami. Ada berkat Engkau, ada pemulihan Engkau. Bahkan firman-Mu berkata bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, yang taat kepada Engkau, yang menaati firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa Roh Engkau sementara terus bekerja dalam hati masing-masing kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, mengubahkan kami, agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi Ananias berikutnya. Terima kasih Tuhan. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita menyembah Tuhan bersama. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna, yes you are. Dalam rencanamu dan karyamu, rencanamu selalu sempurna. Serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan setiap rencana-Mu Tuhan tergenapi di dalam hidup kami. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bukan hanya bagi diri kami sendiri Tuhan, tapi berencana bagi orang lain Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes thank you Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sertai kami bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai lagi Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu di pagi hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan jadikanlah kami Ananias yang dibutuhkan dalam situasi yang sulit di saat ini Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan bahkan Engkau akan memberikan kami keberanian untuk dapat membawa kabar baik bagi orang membutuhkan kabar baik ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Jemaat, pulanglah. Tuhan menyertai engkau. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati akan pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Allah Immanuel menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.